Hai guys, balik lagi dengan gue Jafar di channel Nonton Dulu. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai serial Tira episode 4. Kalian udah pada tonton belum? Kalau kalian belum tonton, video ini mengandung spoiler ya. Jadi kalian lebih baik nonton dulu deh episode 4-nya serial Tira. Ini seru banget episode 4-nya, kalian harus tonton. Nanti kalau udah tonton boleh gabung di pembahasan gue di video ini. Gue akan membahas mengenai opening scene dari episode 4 serial Tira ini. Sebelum intro ya, intro serialnya mulai, ini ada opening scene yang sangat membanggongkan ya. Ini mind blowing banget, bahwa di sini kita diliatin di scene ini bahwa ini adalah scene flashback di mana batu kristal naga ini berhasil dikeluarkan oleh 9 orang, termasuk Angkasa, Deo, ada Inglan, ada suaminya, dan ada yang lain. Dan yang menarik adalah sosok pria yang menggunakan cincin berlogo G atau Godam ya. Cincin Godamnya ini dimasukkan salah satu gulungan mantra. Jadi itu sepertinya terkait dengan gulungan mantra. Dia mengeluarkan gulungan mantra itu dari cincin Godam. Jadi dia punya gulungan mantra, dia punya cincin Godam. Siapa pria ini? Mungkin ini kita akan kulik nih, siapa sih pria ini. Kita cocok logikan dulu lah ya. Siapa pria ini nanti di sesi berikutnya. Terdiri dari 9 orang. Kristal naganya ini berhasil keluar dan memecah menjadi 9 roh para naga yang beraneka warna. Kalau gue lihat di scene ini ada 3 perempuan, ada 6 laki-laki ya. 3 wanita ini salah satunya adalah ibunya Widya, yang kita juga udah tahu di episode 4 ini diceritakan bahwa Widya ini saat remaja dia mempunyai sakit ya. Akhirnya ibunya ini mengorbankan jiwanya itu dengan memasukkan roh naga Tira itu akhirnya ke diri Widya. Warnanya apa? Gue berhasil ngulik nih dan cocok logiin warnanya dan inangnya. Mungkin kalian bisa lihat bahwa yang pertama mungkin kita udah tahu ya, Angkasa ini rohnya berwarna merah. Lalu Inglan ternyata berwarna kuning, suaminya Inglan berwarna hijau, lalu Deo berwarna ungu, ibunya Widya berwarna biru toska, lalu sebelahnya ini yang perawakannya agak tinggi, besar, laki-laki berwarna biru. Nah ini siapa? Lalu di sampingnya ada warna orange, lalu sampingnya lagi, dan yang punya cincin Godam ini berwarna pink ya. Gue masih bertanya-tanya nih, kenapa dia udah punya cincin Godam tapi dia masih juga nih mau roh naga masuk ke dalam jiwanya. Padahal cincin Godam ini kalau kita lihat di film Sri Asih ya, di akhir filmnya ini Godam ini si Awang ini sudah mempunyai cincin Godam dan dia bisa meninju musuhnya sampai terbang ya, terbang ke belakang. Lalu di sebelahnya ini ada sosok perempuan nih, memakai jaket kulit. Ini roh naga Tiranya yang gue berhasil tangkap sih berwarna orange juga, tapi lebih tua orange-nya. Nah ini pas udah 9 yang kita udah tahu karakternya, yaitu ada Deo, ada Angkasa, ada Inglan, ada suaminya. Suaminya ini kita belum tahu siapa, tapi suaminya ini diceritakan meninggal. Dan di episode 4 akhirnya dibuka meninggalnya karena Angkasa. Dan roh naganya ini yang berwarna hijau ini masuk ke Angkasa. Jadi Angkasa punya 2 roh naga, berwarna merah dan berwarna hijau. Nah itu sih. Oke, gue lihat lagi. Dan pertanyaan gue masih beranggapan bahwa Gun ini mempunyai salah satu roh naga Tira ini yang berwarna biru, tapi di sini kan Gun tidak ada ya, karena ini kan kejadian masa lampau. Jadi kemungkinan apakah sosok laki-laki ini yang tinggi besar ini memakai jaket putih degradasi biru ini adalah sosok ayahnya Gun, atau malah ibu ini yang memakai jaket kulit ini yang di samping suaminya Inglan ini yang roh naga Tiranya orange ini adalah ibunya Gun. Nah ini kemungkinan di antara 2 nggak tuh?
Nah, kita balik lagi nih ke sosok karakter yang mempunyai cincin godam, lalu dia juga udah punya gulungan mantra yang akhirnya mantra ini bisa membangkitkan kristal ini mungkin dari bawah tanah. Nggak diliatin sih ya, cuman mungkin dari bawah tanah dia bisa naik ke atas, lalu kristal ini pecah menjadi 9 roh yang terpencar di 9 orang. Nah, ini siapa sih nih laki-laki ini? Ada yang juga nanya sama gue di DM, apakah ini Awang bang? Gue bisa bilang bahwa ini bukan Awang ya guys, karena sosok Awang udah dikonfirmasi oleh Bang Joko Anwar bahwa sosok Awang dan Godam ini diperankan oleh Chico Jericho. Kalau kita lihat di sini bukan Chico Jericho yang memerankan ya. Memang perawakannya rambutnya gondrong ya, agak dikuncir gitu. Terus ya dia ada punya kumis, ada punya jenggot. Lalu kalau kalian lihat detail bahwa saat dia mengeluarkan gulungan mantra di cincin Godam ini, tangannya ini penuh oli nih guys. Penuh oli. Nah, ini mungkin oli ini dari segi pekerjaannya dia nih. Yang berhubungan dengan oli apa nih? Mesin, otomotif, atau dia orang pabrik kah? Nah, ini kita masih belum tahu nih, mungkin antara ini. Tapi kalau yang kita lihat di scene-scene berikutnya, sebenarnya di episode-episode lama yang di trailernya ada ya, di serial Tira ini ada pangkalan truk gitu, ada. Apakah ini sebenarnya juga profesi orang tersebut ini adalah seorang supir truk atau mekanik? Kita masih belum tahu, tapi yang pasti kalau gue yakini dia ini belum menemui fungsinya nih, cincin Godamnya ini. Kalau dia udah punya fungsi, udah bisa ngebangkitin powernya dari kekuatan cincin Godam, ini nggak mungkin ya dia mau jadi juga inang dari naga Tira ini yang 9 tahun ini. Kalau memang tidak ada korban ritual, mengancam jiwanya sendiri. Kalau gue bilang, kalau udah punya cincin Godam, lo bisa nguatin, lo bisa keluarin powernya, nggak perlu lagi ada naga di dalam diri lo, karena Godamnya ini juga udah super power cuy ya kan. Ini kekuatannya dia hampir-hampir sama dengan Sri Asih ya. Kalau di komik Bumi Langit ini Godam ini kekuatannya luar biasa gitu. Jadi dia hanya punya pusaka cincin Godam, dia juga punya gulungan mantra yang bisa ngebangkitin para roh naga Tira ini sampai keluar dari kristalnya. Ini siapa? Ini orang yang mungkin diceritakan di episode-episode akan datang, itu udah pasti ya. Tapi sementara gue nerka orang ini mempunyai banyak pusaka ya, di antara cincin Godam, gulungan dari mantra yang akhirnya bisa mengeluarkan roh naga Tiranya ini. Bukan angkasa ternyata nih sosoknya, ini sosok orang inilah sebenarnya yang penting. Yang penting ini membawa 8 orang ini menjadi inang para naga. Angkasa ini adalah sosok orang yang hanya membacakan ritual, dia yang memulai, dia yang meneruskan 9 tahun ke depan untuk mewakili 8 orangnya ini untuk memulai persembahan 9 anak. Tapi sebenarnya sosok kuncinya ini di orang ini yang punya cincin Godamnya ini. Nah, menurut kalian siapa nih guys? Jadi yang pasti bukan Awang ya. Kalau misalkan Awang di tahun segitu kayaknya belum ada juga ya. Karena kan Awang ini kalau kita lihat di film Gundala sosoknya hampir sama dengan Sancaka umurnya. Itu kan kalau film Sancaka itu kalau kita flashback di film Gundala itu sekitar tahun 1999 sampai tahun 2000 ya. Jadi kalau ini kan sekitar tahun 1990-an ya. Ini tebakan gue ya. Ini pemulaian pembangkitan roh naga Tira ini sekitar 1980-an sampai 1990-an lah ya. Karena kalau kita contek di blog Brian yang dia tulis tuh, yang dibaca sama Ben, itu kan sekitar segitu ya. Dan juga Deo kan juga ada pernah ngomong bahwa dia udah 30 tahun tuh dia berteman dengan angkasa. Karena juga kalau kita lihat ya saat ritualnya ini, angkasa ini sampingnya Deo ya. Jadi memang nih mereka kerabat dekat nih. Tapi angkasa ini sebenarnya juga dia ngebunuh suaminya Inglan. Nah ini kenapa nih sebabnya nih gitu. Jadi kita akan tahu di episode-episode berikutnya. Gue juga udah gak sabar banget untuk nonton episode-episode berikutnya serial Tira. Ini karena episode 4-nya ini
bikin kita makin penasaran ke episode selanjutnya. Jadi ini kalau misalkan grafik ini naik terus grafiknya nih, jadi nggak ada turun, ini naik, dan ini gue appreciate banget kepada tim dari Screenplay Bumi Langit, direkturnya dan lain-lain. Dan visual efeknya juga semakin hari gue semakin lihat ini semakin bagus ya. Lo lihat aja, kalau lo lihat scene dimana awal opening scene ini saat roh naga tiranya keluar dengan berbagai warnanya, ini sih menurut gue visualnya keren banget sih gitu. Jadi gue berharap mudah-mudahan project PCU kedepannya tetap memakai Domain Studio karena kita udah yakin nih bahwa beliau-beliau lah yang mempunyai skill yang membuat visual effect dan CGI-nya ini keren banget sih. Seperti itu, mungkin bahasan gue hanya sampai sini karena mungkin di video berikutnya kalau kalian suka gue akan bikin video baru lagi mengenai teori apa aja, Easter eggs apa aja di episode 4 secara full. Jadi sebenarnya intinya adalah Widya ini kita udah tahu dia mempunyai roh naga tira berwarna Tosca ya. Tinggal Gun nih, karakter Gun nih, karakternya mempunyai roh naga tira berwarna apa. Oh iya, dan di video gue kemarin juga gue menyebutkan bahwa England ini akan mengajak Suci ini beraliansi, dan ini kayaknya bener nih ya. Tinggal sebenarnya siapa nih relasinya England, antara Widya atau Gun, atau sebenarnya mereka bertiga nih. Karena sebenarnya secara teori Gun ini juga mempunyai musuh yaitu angkasa kan. Dia saingan lah ya, lebih saingan politik ya untuk memperebutkan kursi capres gitu kan. Tapi mungkin apakah ini behind-nya ini sebenarnya Suci ini dipersiapkan, dimentorin oleh Widya untuk melawan angkasa nanti. Nah ini penasaran banget, mungkin di video berikutnya gue akan membahas itu. Boleh kalian like, subscribe video gue untuk bikin gue semangat bikin video baru lagi untuk kalian. Dan sampai jumpa di video gue berikutnya. Gue Jafar pamit.